Istana Pulau Es, Jilid 1, Bagian 2. Duduklah, dan dengar baik-baik, agar kau tidak rewel lagi. Mulai sekarang, engkau harus mentaati segala perintahku, karena akulah satu-satunya orang yang akan dapat menyelamatkanmu. Kerajaan Hitan sudah hancur, keluarga raja sudah tewas semua. Engkau memang bukan anak Raja Hitan. Mana mungkin Raja Hitan dapat memperoleh keturunan? Dia telah terkutuk oleh para dewa. Dan semenjak Ratu Yalina melakukan pelanggaran, keluarga Raja Hitan sudah terkutuk. Pantaslah kalau sekarang menjadi runtuh. Mengapa begitu? Air mata Maya mengucur lagi. Ceritakanlah, Butan. Ceritakan apa yang telah terjadi? Ceritakan tentang keluargaku. Bukan keluargamu, hanya keluarga jauh. Kalau begitu, ceritakan siapa aku? Siapa orang tuaku? Maya makin bingung. Dan karena ingin sekali mendengar penuturan Panglima ini, ia sudah lupa akan kemarahannya bahwa dia tadi ditampar. Para prajurit yang juga belum mendengar riwayat raja mereka dengan jelas, hanya mendengar berita angin saja, kini juga berkumpul. Mereka mendengarkan penuturan Butan, yang agaknya tahu akan riwayat itu. Dosa pertama dilakukan oleh Ratu Yalina, Butan mulai bercerita. Ratu Yalina yang dijunjung tinggi oleh bangsa Hitan, yang pada lahirnya saja tidak pernah menikah, ternyata melakukan pelanggaran. Karena diam-diam melakukan hubungan cinta dengan pendekar suling emas. Dari hubungan gelap yang mendatangkan kutuk para dewa atas bangsa Hitan itu, terlahirlah anak kembar. Laki-laki dan perempuan. Anak kembar laki-laki dan perempuan harus dijadikan suami istri, berkata seorang anggota pasukan pengawal yang sudah berusia 40 tahun lebih. Butan mengangguk. Mestinya demikian. Akan tetapi Ratu Yalina yang sudah melakukan dosa pertama itu, melanjutkan dengan dosa kedua yang lebih berat lagi. Dan yang agaknya membuat para dewa memutuskan untuk menghancurkan kerajaan Hitan. Anak kembar itu, yang perempuan adalah pendekar wanita mutiara hitam, yang sekarang merantau bersama suaminya entah kemana. Adapun yang laki-laki, adalah mendiang Raja Talibu kita, yang menikah dengan Ratu Mimi. Tentu saja orang-orang berdosa itu tidak bisa memperoleh keturunan. Biarpun aku tidak tahu di mana adanya mutiara hitam, akan tetapi aku yakin bahwa dia pun pasti tidak bisa mempunyai keturunan. Tapi aku adalah anak raja dan Ratu Hitan. Maya berteriak, hehe, itu adalah dugaanmu saja, anak manis. Butan berkata tertawa, sebetulnya bukan demikian. Engkau adalah anak dari saudara Misan Ratu Mimi. Ibumu adalah putri bangsawan rendahan yang menikah dengan seorang perwira. Ibumu mati ketika melahirkan engkau, dan ayahmu sudah tewas pula dalam perang. Raja Talibu yang agaknya hendak meniadakan kutuk akan dirinya, telah mengambil engkau sebagai anak. Memang jarang ada yang tahu, akan tetapi aku tahu akan itu semua, manis. Tidak, tidak. Maya menangis dan menangis terus, sampai pada keesokan harinya rombongan itu melanjutkan perjalanan. Maya digandeng, dan setengah diseret oleh Butan, yang memimpin rombongannya itu melanjutkan perjalanan. Bukan ke Gobisan, melainkan ke timur. Dapat dibayangkan, betapa hancur dan sengsara rasa hati Maya. Akan tetapi apa yang dapat ia lakukan? Kalau dia melarikan diri, selain sukar sekali karena ia selalu diawasi, juga ia akan dapat pergi kemanakah? Lebih sengsara lagi hatinya ketika terpaksa ia harus menyaksikan pasukan yang tadinya menjadi pengawalnya yang setia itu, kini berubah menjadi segerombolan serigala buas yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Merampok dusun-dusun yang mereka lalui, membunuh, memperkosa, dan membakar rumah sambil bersorak-sorak. Darah sekecil ini dipaksa untuk menyaksikan hal-hal yang mengerikan itu. Menyaksikan wanita-wanita yang menjerit-jerit diperkosa dan kemudian dibunuh. Sampai habis air mata ditumpahkan dalam tangis Maya. Dalam waktu 1 bulan saja, ia telah berubah menjadi seorang dara cilik yang berhati keras seperti baja. Ditempa oleh pengalaman-pengalaman yang pahit dan mengerikan. Kalau dahulu ia berwatak jenaka dan lincah, kini ia menjadi pendiam. Jarang bicara, jarang pula makan atau tidur kalau tidak terpaksa sekali, sehingga mulailah tubuhnya menjadi kurus dan mukanya pucat. Wajahnya seperti topeng mati, dan sikapnya dingin melebihi salju. Tanpa disadarinya,
Terbentuklah watak yang keras dan dingin pada jiwa dara cilik ini. Pergolakan hebat yang terjadi di utara itu bukan tidak ada ekornya sama sekali. Bahkan menjadi awal pergolakan hebat yang menjalar ke selatan. Pada masa itu, di selatan juga terjadi pergolakan hebat. Perebutan kekuasaan yang menimbulkan perang di mana-mana. Suku bangsa Yuchen tadinya adalah suku bangsa yang ditundukkan oleh kerajaan Khitan, yaitu ketika Ratu Yalina masih memegang tampuk kerajaan. Setelah kini keadaan Khitan menjadi lemah, bangsa Yuchen membalas dendam, memberontak, dan dibantu pula secara diam-diam oleh kerajaan Sung dari selatan. Di samping itu, serbuan liar dari bangsa Mongol yang mulai berkembang, membuat Khitan hancur. Bangsa Yuchen mendapat hati, dan mendirikan wangsa baru, yaitu yang disebut Wangsa Qin. Sebentar saja kerajaan Qin ini mendesak kerajaan Sung. Dan melihat lemahnya kerajaan Sung, menuntut agar kerajaan Sung mengirim upeti setiap tahun. Keadaan yang demikian itu menyedihkan hati seorang menteri yang setia di kerajaan Sung. Menteri ini bernama Kam Liong, dan dia bukan lain adalah putra sulung dari pendekar sakti suling emas. Bahkan menteri Kam Liong inilah yang sesungguhnya telah mewarisi kepandaian ayahnya. Juga telah mewarisi senjata pusaka ayahnya, yang berupa sebatang suling emas dan sebuah kipas. Kaisar amat percaya kepada menteri Kam Liong, bukan hanya karena menteri ini adalah putra pendekar besar suling emas, melainkan terutama sekali karena menteri ini memang amat pandai dan bijaksana. Juga amat setia kepada negara. Menteri Kam Liong prihatin dan berduka sekali. Pergolakan-pergolakan hebat yang terjadi amat menggelisahkan hatinya. Dia mendengar akan keadaan Khitan yang terancam hebat oleh bangsa Yuchen dan Mongol. Dan celakanya, Kaisar Sung menerima uluran tangan bangsa Yuchen untuk bersama-sama menyerang dan mengeroyok kerajaan Khitan. Betapa tidak akan sedih hatinya kalau ingat bahwa Raja Khitan adalah adik tirinya sendiri. Raja Talibu di Khitan adalah putra suling emas pula, sehingga merupakan saudara seayah dengannya, berlainan ibu. Namun apa yang dapat ia lakukan? Dia adalah seorang menteri kerajaan Sung, dan adik tirinya itu adalah Raja Khitan. Dia harus bersetia kepada negaranya sendiri. Menteri yang bijaksana ini tidak mempunyai anak. Akan tetapi dia mempunyai seorang murid yang amat disayangnya. Muridnya mewarisi kepandaiannya dan berjiwa gagah perkasa pula. Muridnya itu kini pun mempunyai kedudukan tinggi di dalam kerajaan, yaitu menjadi seorang panglima muda yang diperbantukan kepadanya. Ketika terjadi pergolakan di utara, dia mengatur rencana dengan muridnya itu, kemudian mengutus muridnya mengerjakan tugas penyelidikan ke utara atas persetujuan kaisar. Hal yang menyedihkan hati menteri Kam Liong yang setia, bukan hanya pergolakan di utara yang ia tahu amat pentingnya bagi perdamaian di negara Sung sendiri, akan tetapi terutama sekali melihat kelemahan negara Sung sebagai akibat tidak cakapnya kaisar mengemudikan pemerintahan. Kaisar tidak pernah lagi memperhatikan urusan pemerintahan. Setiap saat hanya tenggelam dalam kesenangan. Pekerjaannya sehari-hari hanyalah menikmati rayuan para selir cantik muda yang tak terhitung banyaknya. Mendengar mereka bernyanyi, melihat mereka menari-nari sambil minum arak wangi sampai mabok. Biarpun kaisar masih ada, namun sesungguhnya kekuasaan sudah beralih ke tangan selir-selir tercantik dan tersayang, dan ke tangan para pembesar Taikam, atau orang kebiri, yang mendampingi kaisar dan para selir siang malam. Berkali-kali Kam Liong memperingatkan, namun kaisar hanya teringatkan untuk waktu singkat saja. Kemudian lupa lagi, dan berenang dalam kesenangan seperti biasa. Peringatan yang selalu diajukan Kam Liong itu tidak ada gunanya. Bahkan mendatangkan kebencian saja di hati para pembesar lainnya, yang mempergunakan kelemahan kaisar untuk mengeduk keuntungan pribadi sebanyak mungkin. Hanya karena mereka tahu bahwa Kam Liong merupakan menteri yang dipercaya oleh kaisar, memiliki pengaruh dan kekuasaan besar, juga memiliki ilmu kepandaian yang mengerikan, maka para Taikam dan pembesar lain yang membencinya tidak berani turun tangan mengganggunya. Hal ini diketahui pula oleh Kam Liong. Akan tetapi dia tidak peduli, karena yang diprihatinkan selalu hanyalah keadaan negara. Pagi hari itu Menteri Kam Liong termenung di dalam kamar kerjanya, menghadapi teh wangi, akan tetapi ia sampai lupa minum sehingga tehnya menjadi dingin. Hatinya tertekan,
dan ia membayangkan dengan hati penuh duka, betapa keluarga adiknya, Raja Khitan, terancam bahaya hebat. Dia sudah memberi nasihat kepada Kaisar agar jangan memusuhi Khitan, akan tetapi Kaisar yang dipengaruhi oleh para pembesar dan para taikam menjawab, bahwa kesempatan baik tiba di mana kerajaan Sung dapat mempergunakan tenaga bangsa Yuchen untuk merampas kembali wilayah yang dahulu dikuasai bangsa Khitan. Dia berduka sekali, mengenangkan keadaan keluarga ayahnya yang cerai-berai itu. Ayahnya sendiri tak pernah terjun ke dunia ramai, tekun bertapa bersama istrinya, bekas Ratu Khitan, Yelena. Adiknya yang menjadi Raja Khitan, Raja Talibu, kini terancam bahaya. Saudara kembar raja itu, adiknya si Mutiara Hitam Kamkuilan, kini entah berada di mana, karena adiknya yang seorang ini suka sekali merantau. Apalagi setelah menikah dengan Tang Haolem, pendekar yang suka pula merantau. Mungkin suami istri itu kini sedang merantau ke dunia barat lewat pegunungan Himalaya. Dia sendiri sudah terikat oleh tugasnya sebagai menteri kerajaan Sung, yang harus ia bela sampai mati. Ia teringat akan tehnya. Menghirup teh wangi, meletakkan lagi cangkirnya dan mengeluh. Pantaslah ayah lebih suka memilih tempat sunyi, mengasingkan diri dari pergaulan ramai. Makin banyak kita mengikatkan diri dengan urusan dunia, makin banyak penderitaan batin kita alami. Aku yang tidak mempunyai turunan, apakah sebaiknya mengikuti jejak ayah? Akan tetapi kalau demikian, apa artinya hidupku? Apa artinya aku mempelajari semua kepandaian? Bukankah semua itu dipelajari untuk dapat dipergunakan dalam dunia? Biarlah, bukankah ayah dahulu bilang, bahwa penderitaan merupakan gelombang batin yang amat bernilai harganya? Pada saat itu, seorang pengawal datang memasuki ruangan dan memberi hormat. Lalu melaporkan bahwa ada seorang tamu pria muda mohon menghadap sang menteri. Atas pertanyaan menteri, pengawal itu menjawab, "Hamba tidak mengenalnya, Taijin. Akan tetapi dia mendesak untuk diperkenankan menghadap. Dia seorang pemuda yang usianya kurang lebih 25 tahun. Berwajah tampan dan gagah sikapnya, membawa pedang di punggung dan sikapnya seperti seorang pendekar. Namanya, maaf, Taijin." Ketika hamba tanyakan, dia hanya mengatakan bahwa Taijin akan mengenalnya kalau sudah bertemu, dan dia tidak memberitahukan namanya. Menteri Kam Leong yang sedang kesal hatinya itu tidak bernafsu untuk menerima tamu. Tentu seorang di antara mereka yang masih muda dan ingin sekali mendapatkan kedudukan di kota raja, pikirnya. Bocah itu salah alamat kalau datang kepadaku. Kembali ia menghela napas. Betapa banyaknya keganjilan terjadi dalam pemerintahan yang kalut dan lemah ini. Pembesar-pembesar tinggi mudah disuap, sehingga dia yang mampu memberi suapan banyak, tentu akan ditolong memperoleh kedudukan tinggi. Ingin ia memerintahkan pengawalnya untuk mengusir saja pemuda itu, akan tetapi tiba-tiba kemengkalan hatinya menuntut penyaluran. Biarlah, bocah itu akan kecelik, dan biarlah dia menerima bocah itu. Kalau pemuda itu berani hendak menyogok, akan dia beri rasa. Akan dimaki-makinya, kalau perlu dibekali tamparan sebelum diusir pergi. Suruh dia masuk. Ia berkata pendek. Sejenak pengawal itu memandang bingung. Masuk ke ruangan dalam, ke kamar kerja sang menteri. Biasanya, apabila menerima tamu, tamu itu disuruh menanti di kamar tamu yang berada di ruangan luar. Cepat, tunggu apa lagi? Menteri Kam Leong yang sedang mengkal hatinya itu membentak. Sang pengawal terkejut, memberi hormat dan keluar. Heran di dalam hatinya mengapa hari itu majikannya demikian galak. Padahal biasanya, Menteri Kam Leong terkenal sebagai atasan dan majikan yang lemah lembut dan halus terhadap anak buahnya. Menteri Kam Leong sudah mendengar langkah kaki ringan yang menuju ke kamar kerjanya, dan berhenti di depan pintu. Seorang yang pandai ilmu silat, pikirnya heran. Mengapa seorang ahli silat ingin bertemu dengannya? Ingin melamar pekerjaan pengawal? Tanpa menoleh, sambil minum teh dari cangkirnya, ia berkata tenang. Masuklah. Langkah kaki ringan itu memasuki kamarnya. Lalu berhenti dan hening sejenak sebelum suara yang nyaring itu bertanya. Apakah saya berhadapan dengan Menteri Kam Leong? Bocah ini sama sekali tidak mempunyai suara penjilat. Tidak bermuka-muka dan tidak berlebihan menghormatinya seperti biasa dilakukan orang.
malah terdengar agak kurang ajar dan tidak memandang kedudukannya yang tinggi. Dengan cangkir teh masih di depan mulut, Menteri Kam Leong menoleh sambil berkata, "Siapa engkau? Katakan keperluanmu." Akan tetapi ia terkejut ketika pandang matanya bertemu dengan laki-laki itu. Seorang pemuda yang amat tampan dan bersikap gagah sekali, dengan sepasang mata yang bersinar-sinar amat tajam. Jelas bukan seorang pemuda sembarangan. Juga wajah ini, serasa pernah ia mengenalnya, akan tetapi ia tidak ingat di mana dan kapan. Tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah tampan itu, Menteri Kam Leong yang mulai tertarik meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Lalu memutar tubuh menghadapi pemuda itu dan mendesak, "Siapakah engkau?" Pemuda tampan itu lalu menjura dan memberi hormat. Suaranya terdengar gembira dan penuh perasaan. "Harap Towako sudi memberi maaf kalau Xiao mengganggu. Xiao adalah Kam Han Ki." Menteri Kam Leong mencelat bangkit dari tempat duduknya, dan gerakannya sungguh amat cepat. Jauh bedanya dari sikapnya yang lemah lembut. "Han Ki, engkau putra mendiang paman Kam Busin yang lenyap bertahun-tahun itu." Pemuda yang bernama Kam Han Ki itu mengangkat mukanya, dan memandang menteri yang disebutnya, kakak tua, itu dengan wajah berseri, lalu mengangguk. "Benar, Towako, saya adalah Kam Han Ki, adik sepupu Towako sendiri." "Ah, adikku, apa saja yang telah terjadi denganmu selama bertahun-tahun ini?" "Ah, adikku." Menteri itu melangkah maju dan merangkul pemuda itu, yang cepat menjatuhkan diri berlutut dengan penuh perasaan terharu. "Duduklah, Han Ki, duduklah. Hai, pelayan." Menteri itu memanggil pelayan yang datang berlarian, lalu memerintahkan untuk mengeluarkan hidangan dan minuman. "Towako, manakah Towaso atau kakak ipar? Izinkan Xiao memberi hormat kepadanya." "Dan mana keponakan-keponakan saya?" Pemuda itu menghentikan pertanyaannya ketika melihat wajah kakak misannya itu menjadi muram. Menteri Kam Leong menghela napas dan berkata, "Aku hidup sendiri adikku. Towasomu telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu karena penyakit berat, dan kami tidak mempunyai anak." "Ah, maaf, Towako. Tidak apa, adikku. Sekarang ceritakan pengalamanmu selama belasan tahun ini. Sedikitnya tentu ada 15 tahun engkau hilang. Kemana saja engkau? Berita tentang dirimu yang terakhir amat mencemaskan kami sekeluarga. Engkau diculik dan dilarikan Siang Mosin Ni, iblis betina itu." Han Ki mengangguk-angguk, lalu berkata, "Benar seperti yang Towako katakan. Iblis betina Siang Mosin Ni membawa saya lari ke puncak Taliang San di selatan." Kemudian Han Ki menceritakan pengalamannya. Ketika berusia 11 tahun, Kam Han Ki mengalami hal yang amat hebat. Dia adalah putra Kam Busin, adik tiri suling emas yang bernama Kam Busong. Dia anak ketiga. Kedua orang encinya yang bernama Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui, telah pergi ikut bersama Kau Bian Cincin, paman kakek mereka, untuk bertapa dan belajar ilmu di puncak Taliangsan. Dalam keadaan terluka karena pukulan-pukulan beracun, Kam Han Ki yang berusia 11 tahun itu dibawa iblis betina Siang Mosin Ni, atau wanita sakti rambut harum, menuju ke pegunungan Taliangsan. Wanita iblis itu lalu mengisap darah Kam Han Ki, yang dianggap mempunyai darah yang bersih dan sumsum yang murni. Akan tetapi, iblis betina ini tidak tahu bahwa Han Ki telah minum obat beracun dingin milik kakek sakti Bo Le Kausu. Sehingga ketika ia menyedot darah anak itu, ia roboh terkena racun obat itu. Han Ki segera menggunakan jarum menusuk dada si iblis betina sampai menembus jantungnya, dan tewaslah Siang Mosin Ni. Akan tetapi sebelum roboh tewas, iblis betina itu berhasil pula memukul Han Ki, sehingga anak ini roboh pingsan dengan tulang iga patah-patah. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan nyawa Kam Han Ki, muncullah kakek dewa Bukek Xiansu yang memondongnya dan membawanya pergi dari tempat itu. Dia dibawa ke sebuah goa di lembah sungai Cinsa dan diobati. Setelah sembuh, Bukek Xiansu menggembleng Han Ki yang sudah memiliki dasar-dasar ilmu silat tinggi itu dengan ilmu-ilmu yang tinggi. Selama 2 tahun pemuda itu diajar teori-teori ilmu silat yang hebat. Kemudian disuruh berlatih sampai sempurna seorang diri di goa itu, dengan pesan bahwa kalau belum sempurna tidak boleh keluar goa. Juga dia diajar cara bersemedi dan menghimpun sinkang.
Dengan dasar teori yang selama ini kuajarkan kepadamu, engkau membutuhkan waktu belasan tahun untuk menyempurnakan latihan-latihanmu, Hanki. Setelah sempurna, baru pergilah kau ke kota raja dan carilah tuahomu Kamliong. Dialah pengganti orang tuamu dan selanjutnya, dia yang akan membimbingmu. Demikian pesan kakek dewa itu, yang lalu pergi menghilang tak pernah muncul lagi. Hanki adalah seorang anak yang berhati keras dan berkemauan teguh. Biarpun kadang-kadang ia merasa tersiksa sekali harus hidup menyendiri di tempat sunyi itu, namun ia terus berlatih dengan rajin sampai 10 tahun lamanya. Setelah ia keluar dari gua itu, dia telah menjadi seorang pemuda berusia 23 tahun. Dengan sebatang pedang yang sengaja ditinggalkan Buke Xiansu untuknya, mulailah pemuda itu terjun ke dunia ramai, dan sekaligus mengguncangkan dunia Kang Ou karena kepandaiannya yang tinggi. Beberapa kali ia bertemu dengan perampok jahat, namun dengan mudah saja penjahat-penjahat itu ditaklukkannya. Namun, karena teringat akan pesan gurunya, dalam perantauannya itu akhirnya Kam Hanki tiba di kota raja. Dan langsung mencari tuakonya, yang sebelumnya ia selidiki di kota raja dan mendengar bahwa Kam Liong telah menjadi seorang menteri. Mendengar cerita itu, berulang kali Kam Liong menarik napas panjang. Adikku, engkau sungguh beruntung sekali dapat menjadi murid Buke Xiansu. Apakah setelah beliau pergi meninggalkanmu, tidak pernah datang lagi menjengukmu? Tidak, tuaku. Suhu adalah seorang manusia yang sakti dan aneh, yang muncul dan pergi pada saat-saat yang sama sekali tidak terduga manusia. Karena saya mematuhi pesannya, maka saya datang menghadap tuaku untuk menghambakan diri. Adikku yang baik, jangan berkata demikian. Bahkan andai kata aku tahu engkau telah menjadi seorang pemuda yang berkepandaian tinggi, tentu akan kucari. Karena pada saat ini aku sungguh membutuhkan bantuan orang yang pandai dan boleh ku percaya penuh. Adikku Hanki, maukah engkau membantuku? Tentu saja, tuaku. Mulai sekarang, saya hanya menanti perintah tuaku. Disuruh apa saja saya akan taat. Tuaku saya anggap sebagai pengganti orang tua saya. Demikian pula pesan suhu Buke Xiansu. Bagus, Hanki. Betapa lega rasa hatiku dengan kedatanganmu yang sama sekali tidak pernah kumimpikan ini. Adikku, terimalah secawan arak dariku ini untuk mengucapkan selamat datang kepadamu. Menteri itu lalu menuangkan arak ke dalam sebuah cawan sampai penuh betul. Kemudian sekali ia menggerakkan tangan. Cawan yang penuh arak itu terlempar ke atas, berputar-putar cepat sekali, akan tetapi araknya tidak tumpah sedikit pun. Terimalah, adikku, terima kasih, tuaku. Hanki yang maklum bahwa kakaknya sedang mengujinya menjadi gembira. Ia mendorongkan tangan kirinya ke arah cawan yang berputaran di udara itu. Cawan menjadi miring dan isinya tumpah, akan tetapi tumpahnya langsung memasuki mulutnya sampai cawan itu menjadi kering. Lalu ia menyambar cawan itu dan meletakkannya di atas meja. Sayang meja ini agak kotor terkena arak dan kuah, tuaku. Biarlah saya membersihkannya. Hanki menggebrak meja, dan semua mangkok serta cawan beterbangan ke udara. Cepat Hanki menyambar sebuah kain pembersih. Menggosok meja dengan gerakan yang cepatnya bukan main sehingga meja menjadi bersih. Kemudian ia mengangkat meja itu menerima mangkok, piring, dan cawan yang meluncur turun. Disambutnya dengan baik sehingga semua barang itu tidak ada yang tumpah. Setelah itu, ia meletakkan meja kembali di depannya. Bagus, kau hebat, adikku. Menteri Kam Liong girang sekali. Kemudian tiba-tiba ia memegang tangan adiknya. Kam Hanki merasa betapa dari telapak tangan kakaknya itu keluar getaran hebat yang makin lama makin panas. Ia tahu bahwa itulah penyaluran tenaga sinkang yang amat kuat, maka cepat ia pun mengerahkan sinkangnya. Menerima tekanan kakaknya dengan muka tidak berubah. Menteri itu merasa betapa tiba-tiba tangan adiknya yang ia pegang dan remas itu menjadi dingin seperti salju, dan betapa wajah pemuda itu sama sekali tidak berubah. Ia kagum bukan main, dan barulah ia merasa yakin bahwa Buke Xiansu benar-benar telah berlaku murah hati kepada adiknya ini. Dan yakin bahwa pemuda ini dapat membantunya meringankan beban yang pada waktu itu terasa amat berat olehnya. Akan tetapi hatinya masih belum puas, mengingat betapa pentingnya tugas yang hendak ia serahkan kepada Hanki.
Adikku yang baik, marilah ikut bersamaku ke Lian Butia, atau ruangan berlatih silat, katanya setelah ia melepaskan tangannya. Han Qi bangkit dan mengikuti menteri itu pergi ke Lian Butia. Para penjaga hanya dapat melihat dengan mata melongo saja, betapa kini pemuda yang menjadi tamu itu bertanding dengan hebatnya melawan sang menteri. Han Qi menggunakan pedangnya, sedangkan Menteri Kam Leong menggunakan sepasang senjatanya yang selama ini belum pernah terkalahkan, yaitu sebatang suling emas dan sebuah kipas. Diam-diam Han Qi kagum bukan main. Kakaknya yang sudah setengah tua itu ternyata amat hebat. Permainan suling emas dengan ilmu silat pedang Pat Sian Kiam Sut, dirangkai dengan ilmu kipas Lo Hai San Hoat, benar-benar lihai sekali. Pat Sian Kiam Sut, atau ilmu pedang 8 dewa, adalah ilmu pedang tingkat tinggi yang cepat dan memiliki jurus-jurus berbahaya. Sungguh menakjubkan kini dimainkan dengan suling yang berubah menjadi gulungan sinar emas. Adapun Lo Hai San Hoat, atau ilmu kipas pengacau lautan, juga hebat bukan main. Selain gagangnya dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah, juga kalau kipas dikebutkan, angin menyambar keras mengacaukan gerakan lawan. Namun Han Qi tidak percuma melatih diri selama belasan tahun seorang diri di dalam goa. Tidak percuma menjadi murid Bu Ke Xiansu, karena ilmu pedangnya juga amat tinggi. Ilmu pedangnya mempunyai dasar gerakan Hong In Bun Hoat, yaitu gerakan ilmu silat yang dilakukan seolah-olah menulis huruf-huruf indah di udara. Dan karena semua ilmu silat yang dimainkan oleh kedua kakak beradik ini berasal dari satu sumber, maka mereka dapat saling mengenal jurus lawan dan dapat mengimbanginya. 100 jurus telah lewat dan diam-diam Menteri Kam Leong kagum dan girang sekali. Pada waktu itu jarang ada lawan yang dapat menandinginya sampai 100 jurus tanpa terdesak sedikit pun. Apalagi masih begini muda, bahkan dalam hal tenaga sinkang, adiknya ini malah lebih kuat daripadanya. Gutoan, hebat tidak kepandaian adikku ini? Tiba-tiba Menteri Kam Leong berseru gembira sambil meloncat ke belakang menghentikan serangannya. Menoleh kepada seorang laki-laki setengah tua yang berpunggung bongkok, dan yang sejak tadi menonton dengan mata terbelalak dan mulut celangap. Melongo dengan penuh kekaguman. Si bongkok yang bernama Gutoan itu membungkuk-bungkuk sehingga tubuhnya menjadi makin bongkok, mulutnya berkata, "Hebat, hebat, hamba belum pernah menyaksikan yang sehebat itu, Taijin." Diam-diam Han Qi terkejut, seorang pelayan mengapa dapat menilai pertandingan ilmu silat tinggi yang tak dapat diikuti pandangan mata sembarangan orang? Agaknya Menteri Kam Leong maklum akan keheranan hati adiknya, maka ia lalu berkata sambil menunjuk ke arah orang bongkok itu. "Jangan pandang ringan orang ini, Han Qi. Gutoan ini adalah pelayanku selama belasan tahun. Dan biarpun dia tidak langsung menjadi muridku, namun dari melihat saja dia telah dapat menguasai dasar-dasar ilmu silat yang kumainkan. Sayang dia sudah tua dan ketika kecil tidak dilatih. Padahal dia memiliki bakat yang lebih besar daripada bakatku sendiri. Pula, di dunia ini sukar dicari orang yang lebih setia daripada Gutoan." Gutoan kelihatan malu-malu dan berkali-kali ia menjura. "Taijin terlalu memuji hamba, terlalu memuji hamba. Ah, Kongcu benar-benar memiliki ilmu pedang yang tiada keduanya di dunia ini. Gutoan, ketahuilah bahwa pemuda ini adalah adikku sendiri. Adik sepupu yang mulai sekarang kuangkat menjadi pengawal pribadiku. Ah, selamat datang, Kongcu." Pelayan itu berseru girang. Dan melihat sinar matanya, Han Qi diam-diam membenarkan pendapat kakaknya. Memang pelayan bongkok ini memiliki sinar mata yang hebat. Penuh kecerdikan, juga penuh kesetiaan. Kembali kakak beradik ini duduk berdua di kamar sang menteri. Dan mulailah Menteri Kam Leong menceritakan semua urusan yang memberatkan hatinya. Yang memberatkan hatiku adalah 2 persoalan. Menteri itu bercerita. Pertama adalah kekuasaan suku bangsa Yuchen yang makin besar. Aku merasa curiga dengan keadaan mereka, oleh karena itu diam-diam aku menyuruh muridku sendiri untuk menyelundup dan bekerja di sana sebagai seorang perwira. Han Qi tertarik sekali dan merasa kagum akan kecerdikan tokohnya dan keberanian murid tokohnya itu. Akan tetapi telah beberapa lama ini dia tidak memberi kabar. Bahkan aku khawatir sekali kalau terjadi sesuatu dengan kurir yang seringkali menghubungkan dia dan aku, mengirim berita-berita.
Karena itu engkau harus mewakili aku menyelidiki ke sana, adikku. Tidak mungkin kalau aku sendiri yang pergi ke sana, karena mereka sudah mengenalku. Aku sendiri akan berangkat ke Khitan menyelidiki keadaan kakak misanmu yang menjadi Raja Khitan. Menteri itu lalu memperkenalkan Raja Talibu yang juga merupakan putra suling emas sehingga Han Qi makin tertarik hatinya. Segera ia menyanggupi tugas yang dibebankan kepadanya. Akan tetapi, karena dia diangkat sebagai pengawal Menteri Kam Leong, tentu saja oleh Menteri Kam Leong dia harus diperkenalkan dengan para pembesar lain, juga bahkan dihadapkan kepada Kaisar. Kaisar merasa suka bertemu dengan Han Qi. Kagum melihat pemuda yang lemah lembut, tampan dan gagah perkasa itu. Apalagi ketika Kaisar mendengar bahwa pemuda tampan ini adalah adik sepupu dari menterinya yang setia. Kepercayaannya bertambah dan ia menerima Han Qi dengan gembira. Bahkan memberi izin kepada pemuda itu untuk melihat-lihat keadaan di sekeliling istana. Mengagumi taman bunga istana yang amat indah itu.